Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tawakkul. Pasal tentang tawakal. Tawakal itu bagian dari iman. Orang beriman itu dia tawakal. Dalam surah At-Tolaq ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Apa sih tawakal? Tawakal itu artinya menyerahkan urusan hanya kepada Allah. Semua urusan kita serahkan kepada Allah. Bahkan Nabi mengajarkan setiap kita mau berangkat, jangan lupa doa tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan minta Allah, hamba tawakal menyerahkan seluruh urusan hamba kepadamu ya Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah yang memberikannya. Nah, summa la budda li talibil ilmi minat tawakkul fi talabil ilmi. Kemudian wajib bagi penuntut ilmu, bagi santri, mahasiswa, pelajar dari tawakal dalam menuntut ilmu. Jadi tidak terpisahkan tawakal ini ketika kita menuntut ilmu. Di antara tawakal yang dimaksud adalah wala yatamma li amri rizki. Tidak bingung tentang urusan rezeki. Tidak bingung dengan urusan masalah rezeki, nuntut ilmu aja. Kenapa? Karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di bumi kecuali rezeki dijamin oleh Allah. Tadi subuh kita bahas surah Al-Fil kan ya. Abi menyinggung tentang bagaimana hebatnya suku Quraisy, sampai Allah abadikan satu-satunya suku dalam Al-Quran itu suku Quraisy. Kenapa? Karena ulet. Karena dia pedagang, ulet, businesswoman, ya kan, hebat luar biasa, sampai ke ekspor, impor ya, ke Sam, ke Syria, ke Lebanon, ke Yaman dan sebagainya. Nah, tetapi tawakal ini tidak terpisahkan bagi orang beriman. Bagaimana Nabi Ibrahim tawakal ketika dibakar hidup-hidup oleh Namrus. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil azim. Apa yang terjadi? Api tidak mampu membakarnya. Ya, tawakal. Jadi jangan bingung urusan rezeki. Nanti kalau saya selesai kuliah jadi apa? Kalau saya selesai pesantren jadi apa? Jangan bingung. Jangan bingung urusan rezeki. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Wala yusghilu qalbu bizalik, dan jangan menyibukkan hatimu tentang masalah urusan rezeki. Jangan sibukkan hati kita. Fokus hati ini khusyuk dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam thalabul ilmi. Jadi fokusnya nuntut ilmu aja. Udah jangan dipikirkan. Nanti Allah kasih. Ya, Allah beri dengan sendirinya. Ya kan? Orang cuma jual teh manis saja uangnya ratusan juta, bahkan umroh sekeluarga, anaknya dapat beasiswa, dapat rumah, dapat mobil, dapat motor ya. Setiap orang ada yang ngasih 100 juta, ada yang 20 juta, ada yang 6 juta, ada yang 7 juta. Jadi jutawan itu ya, gara-gara cuma jual teh manis karena dihina ya. Nah, masih nggak nyambung ya. Iya, asal. Dulu Abi pernah jualan es, tapi nggak ada yang hina gitu ya. Abi pernah jualan es ke Majelis Ta'lim sama dengan Pak Son Haji itu, tapi nggak ada yang hina ya. Iya, memang kenapa? Karena cepet. Kita nggak perlu keliling banget, cuma duduk aja ya ke Majelis Ta'lim. Tapi sekarang uniknya, mungkin kalau ibu-ibunya ngeliat waktu saya kecil dulu, sekarang justru Abi itu yang ngisi pengajiannya. Dulu anak kecil yang jualan es itu ya Abi. Sekarang malah jadi gurunya di Majelis Ta'lim itu. Masya Allah. Itulah mungkin ya, kalau diceritakan luar biasa itu. Nah, jangan bingung. Ya, jangan sibuk hati kita dengan rezeki. Sebagian diriwayatkan oleh Abu Hanifah rahmatullahi an Abdullah bin Hasan Az-Zubaidi an sahabi Rasulullah, dari sahabat Rasulullah. Apa katanya? Man tafaqqaha fi dinillah. Siapa orang yang memperdalam ilmu agama Allah. Ini seperti nyantri kan, memperdalam ilmu tafsir, memperdalam ilmu hadis,
Ya kan kita belajar tafsir setiap subuh kan, tafsir setiap subuh. Kalau kamu ngikutin terus, masya Allah, ya kan udah luar biasa kan. Tafsir setiap Senin, tafsir juz amma. Setiap Selasa besok surah apa itu lupa saya. Nah, di Nurul Jihad. Kemudian hari Rabu besok surah Al-Qasas. Kemudian hari Kamis ya di Gandaria besok surah masih Al-Baqarah ya. Kemudian hari Jumat ya tafsir surah Al-Maidah, sekarang sudah Al-Maidah. Itu kalau ngikutin terus maka ilmu kamu bisa luar biasa itu. Udah berulang-ulang. Dan itu yang menariknya, coba perhatikan, setiap hari belajar tafsir ternyata surahnya beda-beda terus. Ya. Sudah hatam surah Yasin kan? Nanti surah Ar-Rahman kita. Ar-Rahman nanti, masya Allah. Yang penting ngikutin terus, sabar ngikutinnya. Ya tuh tafsir. Kemudian hadis setiap malam ini. Kemudian ini belajar ilmu bagaimana cara belajar yang benar. Ya namanya ta'lim muta'alim. Besok ya kita belajar fikih. Ya kan? Begitu terus sampai ternyata nggak menyadari sudah hatam berapa kitab, nanti ganti kitab lagi. Ya kalau ngikutinnya istiqomah, insya Allah nanti akan meraih buahnya dari istiqomah, ngikut ngaji, sabar ngajinya kan. Ya siapa orang berdalam ilmu agama, apa kata Rasulullah SAW, kafallahu hammahu, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Yakin kebutuhannya tercukupi, ya kan, kebutuhannya tercukupi. Jadi jangan takut rezeki, jangan takut susah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki dari arah yang tidak duga-duga, tidak sangka-sangka ada rezekinya. Ternyata dapat beasiswa, ternyata dapat rezeki dari arah yang enggak disangka, dimudahkan oleh Allah, ya kan? Bayangkan tuh kan. Ngaji juga dapat kue, ya kan? Besok Selasa banyak makanan. Asal mau makan kan? Kadang-kadang pernah sampai berlimpah makanan karena nggak ada yang datang. Santri kolbun salimnya, yang sayang banget itu. Nah, udah dapat ilmu, dapat makan lagi kan? Jarang-jarang ngaji kan? Coba pernah nggak kuliah kamu setiap ngajar dapat makan? Pernah kan? Pernah, tapi jarang kan? Satu dosen doang. Iya, dosennya berarti dermawan ya. Ya artinya jarang kan? Jarang. Tapi ngaji kan dapat makanan mulu kan. Fa inna man istaghala. Fa inna, maka sungguhnya orang yang sibuk hatinya bi amri rizki, tentang rezeki. Ada orang pelajar santri sibuknya nyari rezeki. Minal quti, makanan, wal kiswa, dan pakaian. Qallama, maka akan sedikit tafarraqu aktivitasnya litahsili makarimil akhlak, untuk menghasilkan akhlak yang mulia. Sedikit waktunya karena sibuk dengan cari duit, cari uang. Ya kan? Wa ma'alil umur, dan ketinggian ilmunya, urusannya, perkaranya. Karena itu dalam sebuah syair, sebuah bait kalimat-kalimat hikmah, da'il makarim la tarhal li buqyatiha. Tinggalkan kemewahan, janganlah kalian pergi untuk mencari kemewahan. Waq'ud, duduklah, fa innaka, maka sesungguhnya engkau anta ta'im kal kasi, engkau ada yang memberikan makan dan ada yang memberikan pakaian. Jangan sibukkan hati pikiran untuk rezeki, bingung rezeki. Kenapa? Karena kita sedang konsentrasinya menuntut ilmu, ya, khusyuknya menuntut ilmu, supaya tidak terbagi pikiran kemana-mana, ya, kecuali memang orang tua kesulitan, ya kan ya, dalam memberikan uang jajan yang kurang, ya kan. Tapi yakinilah, orang menuntut ilmu itu diberikan kemudahan oleh Allah, pasti yakinnya, insya Allah. Inilah tawakal. Nah, tawakal itu tidak terpisahkan oleh 4. Pertama namanya ikhtiar, usaha. Yang kedua doa. Yang ketiga husnuzon. Yang keempat tawakal. Ini satu paket nih, 4 ini satu paket. Jadi jangan sampai dipisah-pisahkan. Contoh, kita sakit, ikhtiar berobat, minum obat, ya kan? Ke rumah sakit, ke dokter,
Yang kedua doa, ya Allah sembuhkan penyakit hamba. Yang ketiga husnul, optimis, baik sangka kepada Allah di balik sakit, hikmah di balik sakit, ampunan dosa. Optimis, tidak pesimis, tidak memvonis, ya, tidak bau amis. Nah, yang terakhir tawakal, serahkan kepada Allah. Nah, serahkan kepada Allah itu artinya menyerahkan urusan penyembuh maha sembuh, penyembuh sakit itu adalah Allah. Itulah tidak terpisahkan satu paket antara ikhtiar, doa, husnul